Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Oke teman-teman, kali ini kesempatan yang bagus kita ketemu lagi, dan sebelum saya mereview sebuah produk ini, saya ucapkan terima kasih kepada Eskom ya, kepada Eskom yang udah ngirimin barang ke kita di sini sehingga kita bisa mereviewnya untuk Anda semua ya. Ini sesuai dengan permintaan teman-teman semua untuk mereview sebuah produk dari Eskom. Akhirnya Eskom juga merespon dan memberikan jawabannya untuk Anda semua. Apa itu? Ini adalah Eskom FC12 Pro. Ya, sekali lagi terima kasih buat Eskom yang udah ngirim barangnya ke sini untuk bisa direview dan bisa Anda ketahui apa-apa saja yang ada perubahan di Eskom kali ini di FC12 Pro ya. Oke, sebelum kita mulai review, seperti biasa kita ngopi dulu ya, biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah udah kita ngopi. Sekarang kita akan review barangnya Eskom FC12 Pro. Jadi ini ada produk yang sama dengan produk TYT. Kalau di luar sana TYT UV99, THUV99. Kalau di Indonesia ini jadi Eskom FC12 Pro. Seperti apa? Mari kita simak secara detail dari dekat. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini dia produk Eskom FC12 Pro yang ada di depan kita ini, seperti ini ya. FC12 Pro yang banyak sekali teman-teman tanyain kan produk ini. Ya, kalau dosnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Grupnya Eskom, Fastcom itu sama begini. Bofeng juga yang model baru juga sama seperti ini yang UV9R New. Oke, kita lihat di sini ada tulisannya Eskom FC12 Pro, output power 10 watt, UHF VHF. Kemudian diterbitkan oleh PT Auto Plaza Indonesia atau PT API Auto Plaza Indonesia. Oke, kita buka aja apa saja ini dalamnya. Kita lihat. Ada kartu garansi dari Eskom. Ada kartu garansi dari Eskom. Kemudian ada petunjuk singkat. Ini adalah user manualnya dari Eskom. Ya, lumayan tebal. Oke. Kemudian kita di sini. Nah, ini HT-nya. T-nya seperti ini, beda jauh ya modelnya dengan yang FC10 Pro. Oke, kita dapat baterai juga. Dapat baterai. Nah, ini baterainya juga beda juga ini. Eskom FC12 Pro ini juga ada peningkatan pengembangan. Jadi kita lihat di sini 7,4 volt 4000. Kemudian 29,6 watt hour ya, watt hour FC12 Pro. Nah, di belakang sini ada charger USB Type C. Nah, ini bisa dibuka. Ini ada lock juga ya, ini lock untuk lock kita nutup ya, ketutup ini ya. Bentar. Tapi bisa dibuka kok. Nah, ya ini kalau ada kuku sih ini bisa nih. Nah, itu USB Type C. Ya, untuk charger. Nanti di sini ada lampu indikator ya. Kalau hitam lagi. Kalau dia hijau itu berarti penuh. Kalau masih warna merah itu berarti masih kosong ya. Kita tutup lagi ya. Nah, tutupnya gini. Oke. Kita tutup. Nah, di sini juga untuk ngecas ya. Nah, ini casnya beda lagi, ada juga lewat bawah sini. Nggak seperti biasa. Ini ada lagi di bawah ya. Dapat belt clip.
Nah, bedanya di sini kabel casnya itu kayak gini sekarang, Type C. Kemudian desktopnya juga Type C. Nih, desktopnya Type C teman-teman ya. Jadi inputnya itu nggak besar. Inputnya hanya 5 volt. Tapi outputnya bisa naik jadi 9,3 volt. Nah, bingung kan? Nah, itu dia teknologi baru ya. Jadi seperti ini, kita pakai cas HP bisa nih. Ini dikasih cas HP nih tuh. Ya kan? Cas HP aja biasa 1 ampere cukup. Jadi semakin kesini semakin ngirit ya. Jadi artinya nggak perlu susah-susah dapat adapternya, pakai cas HP aja udah beres ya. Ini konsep emergensinya dapat. Jadi kalau kita emergensi, kita bisa pakai cas-casan HP, ngecas HT ini aman. Desktopnya bisa, kemudian baterainya sendiri dilepas juga bisa kita cas. Jadi kalau nggak bawa desktop, kita bisa ngecas baterainya dengan charger HP. Kita bawa desktop pun lupa bawa kabel, kita punya kabel HP, ya sudah tancapin yang Type C tapi ya. Sorry teman-teman, agak batuk ya. Oke, kita pasang aja ya. Ini ada tulisannya di belakang, tetap 10 watt ya. Seperti tadi yang ada di bukunya. Kita pasang aja. Pasangnya itu seperti ini. Masuk, tekan, baru kita lock. Ya. Di sini ada gripnya, bagus ya, kasar gitu, jadi enak megangnya, nggak licin. Kemudian di sini kayaknya ini sudah kayak waterproof ya. Ini sudah ada bautnya di sini, kenceng banget. Jadi harus dibuka pakai baut ya, obeng gitu ya. Ini bukanya. Kemudian di sini tombol PTT. Ini tombol PTT ya teman-teman ya. Tombol PTT-nya bagus, ini dari plastik. Jadi memang seharusnya seperti ini. Kalau tombol PTT itu harus dari plastik supaya awet ya, tahan lama untuk kita pencet-pencet ya. Kemudian ini lebih antep ya daripada yang sebelumnya, ini lebih antep nih. Posisi megangnya juga enak ya. Kemudian ada lampu. Ini bisa kita lihat mungkin lampunya. Ya, terang juga lampunya ya, lumayan. Dia lampunya tidak seperti yang hati-hati lain, ada kedip-kedip SOS, ini nggak ada. Cuman lampu aja langsung tek. Nah, jadi lebih cepat. Oke, ini ada antenanya. Antenanya juga unik ya teman-teman. Biasanya panjang, karena teman-teman banyak yang minta, wah kepanjangan, akhirnya Eskom bikin yang pendek juga nih, sesuai kebutuhan, pendek ya kan. Ada strip birunya di sini, menandakan ini punyanya Eskom. Ada strip biru ya. Ya ini nanti kalau kita cari konektornya atau antenanya itu yang USB Mel, tuh USB Mel, SMA Mel, sorry. Kok USB? SMA Mel ya, tuh dia ada cenilannya di situ, lancepnya. Dan ini female, ini female yang di radio female, tapi kalau antenanya nanti male ya yang kita cari, SMA Mel. Oke, kita pasang. Nah ini secara tampilan seger ya, jadi bagus ya. Saya lihat sih agak kokoh gitu ya, ya maco lah. Tampilannya kali ini maco, Eskom ini maco. Kemudian tombolnya agak besar-besar di sini, ini juga memudahkan kita, dan ini jadi satu garis ya, satu satu nih. Nggak seperti tombol-tombol lain yang seperti ini kan terpisah-pisah ya. Ini enggak, satu teman-teman, benar-benar satu nih. Ya, Eskom yang lama juga kepisah, ini enggak nih, satu persis satu dari garis ke sini ya. Juga. Nah, ini juga mungkin memudahkan kita untuk memprogram ya. Dan ini agak empuk ya, lebih enak nih. Menu, scan, text, Fox, PO, power, dan seterusnya. Ya, ini sama dengan Eskom sebelumnya. Untuk menu-menunya tidak ada perubahan, tapi ada yang berubah sedikit. Ini bisa nyeken. Nah, itu bedanya, ini bisa nyeken ya. Bisa nyeken frekuensi. Oke, ini versinya udah B91.13. B91.13. Oh, udah jauh versinya. Jadi udah tambah oke ya.
Oke teman-teman, kita nggak perlu lama-lama, kita mau tes apa? Scan ya. Nah, kita coba tes scan aja ya. Kira-kira kita pakai apa ya? Kita pakai radio, karena saya nggak bawa radio yang kosong. Nah, ini ada radio isi ya. Apakah bisa nyekin frekuensi tinggi? Kita coba aja ya. Kita permisi dulu, kita mancar di sini, kita nyekin. Scan itu pencet AB ini langsung. Set, skik. Apakah bisa nyekin dia frekuensi ini? Nggak bisa. Ini sudah tinggi frekuensinya. Oke, kita balik ke frekuensi yang rendah saja. Contoh ini ya, sebentar. Kita coba untuk ke frekuensi. Nah ini saya ambil dari apa ya, radio yang nggak ada layarnya. Ini saya mancar di sini dulu ya. Kita coba, dia lagi nyari tuh. Kok nggak bisa ya? Ntar kita ulangi lagi. Atau sambil pencet. No. Ntar teman-teman, kita cari lagi. Oh salah, ini kok transmitnya di situ. Sebentar, saya transit nih. Udah take bener. Ntar, bener apa enggak? Oh ya benar ya teman-teman. Jadi udah masuk, tapi ini belum bulat angkanya. Sebentar, kita coba scan lagi. Kita scan lagi. Bentar, dia belum nyari ya, belum dapat. Agak jauh mungkin ya. Bentar, teman-teman, kita scan lagi. Nah, dapat. Oke, kita coba. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes 1 2 3. Ya, kita coba lagi yang begini. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Dapat teman-temannya, bisa ya. Cuman ini powernya terlalu high ya. Bentar. Nah, ini powernya terlalu tinggi, kita lower dulu. Ya, kita coba. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes 1 2 3. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes modulasi 1 2. Oke, jadi kita udah bisa scan, langsung kita pancarin juga langsung masuk ya teman-teman. Oke, nice. Jadi bisa untuk nyekan frekuensi dengan mencet tombol AB, cek langsung sik dia langsung nyari. Nah, kali ini kita akan tes untuk modulasi dari HT ini ya. Kita tes modulasi, kita pakai radio standar. Dan setting untuk pengujian kita set di 555, volume segini ya, udah cukup. Kita mau bandingkan dengan Dalkom. Kita coba aja dulu dengan Dalkom ya. Kita hidupin. Nah, ini kita coba di 145. Oke, udah pas. Sekarang kita mau mancar. Sekarang saya coba pakai yang Eskom dulu ya, Eskom. Taruh sini ya. Oke, ini speaker menerima. 1 2 3 3 2 1 kita pakai Eskom FC12 Pro. Eskom FC12 Pro. 1 2 3 3 2 1 kita pakai Dalkom. Kita pakai Dalkom FCR Dalkom DL9000 Pro. Kita pakai Eskom FC12 Pro. Wah, suaranya kencang ya Eskom ya, Eskom FC12 Pro. Sekarang saya coba dengan Wercom ya, kita coba Wercom. Kita coba dengan Wercom. 1 2 3 3 2 1 Wercom R88 Plus Spot Radio. 1 2 3 3 2 1 kita coba Eskom FC12 Pro. 1 2 3 3 2 1 kita coba Wercom R88
spot radio. Jadi memang spot radio kenceng, ini juga kenceng ya. Beda kualitas tapi sama-sama kenceng ya. Ini agak treble, ini agak sedikit medium bass ya. Jadi sama-sama kenceng Eskom dan Fastcom. Meskipun kalau saya lihat dari nilainya itu ya, mungkin Fastcom itu 100, spot radio, Wercom itu 100, ini 99, jadi kurang satu aja gitu. Jadi tetap ada bedanya kualitas kencengnya. Jadi Wercom tadi 100, ini 99. Jadi udah beda tipis banget. Jadi kalau menurut saya ini juga ada peningkatan atau peningkatan performa dari audionya kenceng ya. Audionya kenceng, lumayan. Nah, kalau menurut saya sih lebih bagus daripada sebelumnya ya, jauh. Jadi kalau saya lihat dari sebelum-sebelumnya jauh kualitasnya lebih bagus ini. Ya nanti kita akan tes di satelit, kalau ada kesempatan kita akan coba tes mancar di satelit. Karena ini jelas beda ini untuk audionya, saya rasakan sendiri beda ya. Oke teman-teman, kita akan tes antenanya ya. Kita tes antenanya untuk Eskom FC. Oke, kita coba untuk Eskom FC12 Pro. Untuk antenanya seperti apa? Mari sama-sama kita lihat bersama di depan ini ya. Kita seperti biasa di 170 ya, start 140 MHz, stopnya di 174 MHz. Kita lihat di mana dia bekerja. Nah, temu nih. Dia masuknya di 143 ya, 143, terus turun ke bawah matchnya di 141 ya. Dan 140 ya. Jadi ini bekerja di rapi teman-teman ya, frekuensi rapi sangat maksimal sekali ya. Nah sekarang kita coba tes di UHF nya, kita start di 430 MHz, kita stopnya di 440 MHz. Kita lihat untuk UHF nya, wah nice. Untuk UHF nya jangan khawatir teman-teman, bisa kerja semua di frekuensi bawah sampai atas, di 4 kepala 4 ya. Jadi oke, antenanya mantap ini untuk UHF-nya. Yang VHF-nya saja yang agak sedikit tinggi di amatir, tapi tadi itu di rapi ya, di frekuensi rapi bagus ya. Jadi kalau teman-teman rapi ya, pakai ini mantap punya ya. Tapi kalau kita mau di UHF ya tadi semuanya bagus di UHF. Jadi enak ya, mancar di UHF, Anda tidak khawatir lagi dengan antena bawaannya tadi dari Eskom ini. Sangat mumpuni ya. Nah sekarang gilirannya kita akan tes power nih teman-teman. Tes power. Oke, tes power. Jadi untuk input memori sama ya. Kalau input memori sama dengan radio sebelumnya. Kemudian untuk tombol-tombol posisi juga sama teman-teman ya. Jadi posisi di sini tombol 1, 2, 3, terus bintang 4, 5, 6, 0, kemudian di bawah sendiri 7, 8, 9 tanda pagar ya. Kemudian di atas function, paling kiri atas function, kemudian panah atas, panah bawah, kemudian AB. Jadi ini sama persis dengan yang lama, nggak ada bedanya, cuman dia lebih rapat, lebih jadi satu untuk tombol-tombolnya seperti ini. Tapi sebenarnya lebih fungsional lagi ya, lebih oke ya. Seperti itu. Dan yang saya senang konstruksinya tambah mantap. Kita megang di sini juga. Nah, kalau kita megang gini nggak bakalan lepas nih, enak banget ya, kenceng di sini. Oke, kita lihat aja untuk powernya kali ini. Karena ini adalah radio yang dulu sempat fenomenal juga, sempat viral juga untuk di kancah per 10 watan sebuah radio. Maka kita akan tes kali ini. Eskom masih menunjukkan taringnya apakah tidak di 10 watt. Oke, kita akan kita masuk di low power dulu ya. Kita masuk di low power. Ini low power. Kita pencet dulu low power. Oke, sorry, mancar ya. Ya, low power. Ya, sekitar 2 watt ya.
Ya sekitar 2 watt kurang ya, 1,5 watt lah. Ini bentar ya, kita coba kita coba benerin dulu ya. Kita coba benerin untuk kabel-kabelnya, mungkin terlalu dekat ya. Kita coba ya. Ya. Oh ya, 1,5 watt untuk low nya, 1,5 watt. Kemudian kita coba di middle nya. Kita coba di middle. Oke. Kita coba middle. Oh, 5 watt lebih. Kita coba middle. Ya, 6 watt. Middle-nya 6 watt. Middle 6 watt. Kita coba di high. Oke, kita coba di high power. Waduh, kenapa gede banget di high powernya? Tar. Ya, 11 watt. 11-12 watt ya. Wah, ini secara kebetulan saya dapat kualitas radio yang bagus banget ya. Jadi artinya tidak semua radio juga bisa sampai segitu wattnya. Tapi ini kebetulan yang saya pegang ya melebihi ekspektasi saya gitu ya. Harusnya 10 watt tapi lebih dari 10 watt. Tapi itu wajar, ada bonus ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang Anda bisa dapat 9 watt, 8 watt, ada yang 10 watt. Nah, ini sekarang kita pakai low UHF. Low UHF-nya di 1,5 juga ya, UHF-nya. Kemudian kita coba middle-nya. Ini sudah middle, kita tes middle-nya. Oke, middle-nya 5 watt. Middle-nya 5 watt, kemudian kita coba high-nya. Oke, kita coba high-nya dari Eskom ini berapa untuk di UHF. Ya, sekitar berapa itu? 9 watt. Ya, 8 watt. Ya, 8 watt. Kemudian di VHF tadi berapa? Nah, ini VHF-nya. Tuh. VHF-nya tinggi banget ya, teman-teman. VHF-nya tinggi. UHF-nya tadi hanya 8 watt. 8 watt, 9 watt. 9 watt lah ya. 9 watt. Jadi oke. Bonusnya di VHF untuk menutupi UHF-nya. UHF-nya 9 watt. Sementara di VHF tadi bisa lebih dari 10 watt. Nah, luar biasa kan? Di luar ekspektasi saya juga. Untuk VHF-nya ternyata wattnya bisa gede seperti itu ya. Jadi tapi ini tidak jadi patokan. Nanti Anda beli sama dengan punya saya ya. Maksudnya bisa sampai 12, 10 watt tadi, 11 watt tadi ya. Jadi kalau Anda dapat 10 watt udah bersyukur, dapat 9 watt syukur. Jadi jangan berharap kita mau sama semuanya sama persis ya. Itu naik turun biasa, tapi itu sudah mendekati 10 watt semua. Sekali lagi, teman-teman kalau beli suatu produk itu ya, kadang-kadang kalau kita dapat bonus ya itu tadi bisa sampai 12, sekarang 11 watt untuk VHF-nya. Tapi UHF-nya tadi ya turun kan jadi 9. Tapi kalau misalnya di sini VHF-nya 10, mungkin UHF-nya juga 10 karena dia akan balance ya naik turunnya. Tapi ini tadi VHF-nya udah terlalu tinggi, mungkin ya UHF-nya kontribusinya di UHF-nya dia agak turun sedikit jadi 9 watt. Seperti itu teman-teman ya, tapi jangan khawatir. Semuanya masih tetap masuk di range-nya 10 watt dan tetap masih powerful. Dan yang saya senang lagi ini di atas ada motif seperti karbon begini ya. Nah, ini saya suka banget ya. Radio ini ternyata tidak hanya desainnya tapi keren juga ya. Ya, kalau digenggam juga oke banget ya. Ini bakalan menjadi pegangan yang cukup mantap nih untuk Eskom ya. Oke. Sekarang kita mau coba resip nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga. Kita pertama akan ngetes untuk dengan antena bawaan. Kita coba seismograf di dalam ruangan ini. Apakah bisa bunyi apa enggak? Kita coba ya. Saya akan putar di ruangan ini. Oke, bisa ya teman-teman. Ya, ini harus dicari-cari. Nah, berhenti bisa. Oke. Dalam ruangan bisa kita dapatkan. Sekarang kita antena luar aja langsung. Apakah masih sekuat yang FC10 Pro? Kita akan coba. Apakah itu dia? Kita akan tes. Apakah masih sejago itu untuk Eskom FC10 Pro-nya dengan 12 Pro-nya ini?
Kita lihat ya teman-teman. Waduh, kok nggak bunyi? Nah ini dia. Kenapa nggak bunyi? Ya, di sini ada tombol moni teman-teman ya. Tetap masih bunyi ini tombol moni. Ya, tombol moni masih bunyi. Cuman tidak seperti kalau kita menggunakan Eskom FC10 Pro. Eskom FC10 Pro begitu tancepin dia bunyi, tapi ini harus kita pencet ini. Tapi bersih juga ya. Artinya bersih juga. Akan saya tes apakah kalau saya hilangkan squelnya dia noise apa enggak. Kita coba ya. Tunggu, sorry, kita coba. Oh, bisa teman-teman. Berarti kesimpulannya radio ini peka banget ya. Peka sebenarnya. Karena squelnya saya buka langsung dapet nih. Nggak seperti radio lain kan kalau nggak dibuka, nggak dibuka dia nggak dapat, dibuka juga nggak dapat. Ini dapat langsung tuh. Ya, dan langsung sinyalnya full ya tuh. Artinya ini radio nggak budek teman-teman, sama sekali nggak budek, sama sekali nggak budek. Jadi dia ada teknologi lain yang saya nggak tahu. Artinya dia bisa mereceive mungkin tadi apa ya, kita pakai antena luar ini F23 Hotel. Perbedaannya dengan Wirecom memang beda ya. Wirecom tanpa saya harus buka squel dia bisa receive. Ini buka squel dikit langsung receive. Kalau yang Bopeng dan sebagainya itu kita buka squel juga nggak receive ya. Sama. Kalau Anda mau bukti, nih sekarang kita akan coba bukti dua buah radio ya. Yang satu budak, yang satu enggak. Jadi kita bisa bandingkan budak dan enggak ya. Kita coba ya. Nih, saya akan tes. Jadi yang ini nah, teman-teman ya, ini saya sudah unlock ya. Katanya Bopeng bisa. Bopeng itu kalau kita ketik angka seperti itu 85697 bisa, tapi nggak ada suara sama sekali. Jadi karena IC-nya tidak mendukung. Jadi teman-teman, masalah unlock dan tidak unlock itu radio kalau tidak mendukung percuma. Kita bongkar, kita frekuensinya kita bisa setting tapi nggak bisa dengar apa-apa. Oke, kita seismograf seperti biasa. Kita coba. Ya, sudah. Kita akan lihat ya. Ini squel belum buka ya. Pasang. Ini saya sudah buka volume, nggak mau. Kita coba buka squel. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kecil banget noise. Ini dari yang Bopeng ini. Kita coba ya. Itu kalau radio budak ya. Kalau nggak radio budak seperti ini nih. Kita buka. Ini udah ada noise-nya kan, pasang. Tuh. Langsung bersih. Tapi apakah kalau squel kita rubah pengaruh nggak? Kita coba squelnya kita naikin jadi 1. Nah, squelnya ini 1 hilang kan? Tuh. Tapi sebenarnya peka bisa ngerisip gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa squel 1 kok dia hilang gitu ya. Tuh. Begitu saya 0 langsung bersih banget, langsung ada sinyal. Artinya ini tidak budak. Radio tidak budak, oke? Mantap teman-teman. Jadi kalau Anda pakai radio ini, ya ini saya anggap Eskom seperti biasanya gitu. Cuman memang kualitas dari resip yang Eskom yang lama tanpa buka squel udah mantap punya. Ataukah memang seismografnya lagi lemah ya. Tapi yang jelas tetap oke sih kalau RX-nya saya bilang oke, karena kita sudah bandingkan dengan radio yang budak, ya budak seperti itu. Sementara ini langsung ditancepin bunyi, nggak ada masalah, bersih lagi, nggak ada kersek-kersek, bersih. Oke teman-teman, itu dia untuk RX di FC 12 Pro. Jadi sekali lagi ini RX-nya oke juga, tidak ada masalah, mumpuni, dan audionya juga kencang untuk mikrofonnya. Oke, nice. Dan tentunya buat teman-teman, kalau mau unlock selain radio yang biasa saya pakai ini ya, yang lain tuh bisa di-unlock tapi IC-nya tidak mendukung, maka dia tidak ada suara, tidak bisa bunyi ya. Oke teman-teman, jadi itu dia review kita mengenai Eskom FC 12 Pro.
ya mengenai Eskom FC12 Pro yang banyak teman-teman tunggu ya tentunya. Dan tadi kita lupa satu ya. Ini Eskom ini bisa dengerin FM ya. Jadi kita bisa dengerin FM, kita tekan tanda crash lama ya, tanda pagar lama. Terus kita pilih aja frekuensi. Ya, kita pencet angkanya. Sekarang bahwa bagaimana cara melihara lingkungan. Suaranya juga lumayan enak ya untuk radionya, teman-teman. Suaranya enak, dan pengoperasian Eskom ini sama persis dengan yang lama-lama ya, yang pernah saya review, saya cara programnya silakan Anda nonton video saya sebelumnya untuk mengenai Eskom FC10 Pro. Di situ ada cara program manualnya, sama caranya kita bisa atur ya dari HT-nya. Kemudian teman-teman kadang-kadang bertanya ya, caranya yang aktifkan tune ya. Ini saya kasih tahu kuncinya di sini ya. Kita pencet menu ya, menu. Nanti Anda lakukan sendiri, pencet menu ya, menu itu function ya, ada terus tombol F di sebelah kanan pojok, sebelah kiri pojok ke atas itu function warna hijau. Kemudian setelah itu Anda panah atas bawah, silakan cari. Biasanya kita akan buka untuk tune scale ya, atau CTSS ya. TCDC, kalau di sini TCDC. Nah, setelah kita pencet function TCDC kan dia turun ke bawah nih, yang pertamanya off ya. Terus dia akan bergeser ya, naik turun, kemudian berubah ya. Caranya teman-teman yang versi lama nggak bisa kebuka, Anda tinggal pencet tanda bintang di sini ya, tanda bintang ini untuk mengaktifkan tune. Jadi kalau misalnya tidak aktif tune-nya, dipencet tanda bintang sini, dia akan nanti buka tune-nya ya. Itu yang versi software lama, yang firmware-nya lama, tapi yang baru sudah nggak masalah. Langsung aja dirubah, dia akan berubah seperti yang apa kita inginkan, seperti itu ya. Oke, itu masalah tune. Jadi untuk programnya sekali lagi Anda bisa nonton video saya sebelumnya untuk yang Eskom FC10 Pro atau Fastcom FC V98 sama persis ya. Kemudian untuk softwarenya nanti teman-teman silakan Anda cari aja softwarenya di websitenya TYT. Anda cari yang UV99, TH UV99 sama persis dengan Eskom FC12 Pro ini. Jadi kesimpulan saya, ini Eskom tidak budak sama sekali. Eskom FC12 Pro ini sangat peka. Terbukti ketika kita buka squelnya, dia bersih banget, nggak ada noise, nggak ada apa-apa, nggak ada kemersek, nggak ada bunyi kecek-kecek, semuanya bersih, suaranya bersih seperti kita menggunakan radio yang peka sekali ya. Artinya apa? Ini ada sedikit masalah di setelan squelnya, setelan squel dari radio Eskom FC12 Pro ini, yang tidak seperti biasanya kalau kita buat squel 1, dia langsung bisa nerima. Ini mungkin terlalu rapat, terlalu kuat untuk menutup squelnya, meskipun dia level 1, tapi level 1-nya itu mungkin cukup, penekanannya cukup kuat. Jadi artinya tidak seperti yang FC10 Pro. Itu aja masalahnya di situ ya untuk yang FC12 Pro ini. Tapi resipnya sama-sama kuat. Ketika kita buka squelnya, itu otomatis dia langsung sinyal masuk kenceng banget. Nah, beda kalau tidak peka, itu kita buka squel ya noise. Kalau tidak noise, suaranya kemeresek, dan tentunya tidak sebersih kalau radio itu peka. Oke teman-teman, itu dia. Jadi kalau untuk ini tetap oke, resipnya nggak masalah. Kemudian power, dia tetap menjaga stabil powernya. Dan untuk harga masih juga oke menurut saya untuk sebuah Eskom FC12 Pro yang ada di pasaran ya. Jadi mungkin sekitar antara range 700 ribuan ya, sekitar itu, di bawah 700 dan sampai 700. Dan nanti sekitar itulah, jadi saya nggak bisa sebutkan fixnya. Nanti ketika saya sebutkan fixnya, ternyata di pasaran tidak seperti itu, kan nanti jadi salah. Tapi yang saya lihat, yang saya monitor di pasaran seperti itu, antara plus minus 700 ya, 700 ribuan. Jadi kemungkinan bisa 600 lebih, bisa 700 ke bawah dikit.
Seperti itu, tergantung tokonya ya. Oke teman-teman, jadi ini tetap menjadi pilihan terbaik buat Anda juga. Silakan saja Anda menentukan pilihan Anda sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Dan ini juga kalau saya lihat dari konstruksinya ini sudah waterproof teman-teman ya. Jadi waterproof bukan dicelupin ya, bukan dicelupin, tapi dia sudah tahan terhadap air ya. Tahan terhadap air, terbukti dari seal-sealnya saya lihat udah oke ya, udah rapat. Terutama juga terhadap ini untuk data di sini juga udah kenceng banget, saya bukanya agak sulit juga ya. Artinya cukup kuat untuk memproteksi air bisa masuk. Tapi bukan untuk dicelupin ya teman-teman, bukan untuk dicelupin karena di sini di tempatnya belum ada ketulisan terangannya waterproof. Jadi saya nggak berani mengatakan ini waterproof, tapi tahan air. Artinya kalau kita pakai untuk hujan-hujanan atau kita misalnya kecipratan air, ini aman, nggak ada masalah, sehingga kita bisa pakai ya. Kemudian selain itu juga saya yang paling senang dari Eskom FC 10 Pro ini adalah desainnya ya. Desainnya itu kompak banget ya, dan ini baru, jadi desain baru yang memang belum ada, jadi dia beda sendiri. Dan ini hanya sama dengan TIT TH UV99 ya. Ya, namanya perkembangan HT ya, banyak sekali, selalu perkembangan itu meningkat ya seiringan dengan waktu, sehingga buat teman-teman semua tetaplah selalu memantau channel ini, karena kita nanti pasti akan menampilkan produk-produk yang mempunyai kualitas sesuai dengan teknologi saat ini. Ada beberapa HT yang mungkin nanti akan Anda lihat dan Anda nonton, tapi saat ini HT-nya belum sampai di Indonesia. Apakah itu nanti akan dikirim ke sini? Kalau dikirim ke sini, maka kalian akan bisa menikmati sebuah teknologi HT yang kita belum pernah review di sini ya. Dan itu mungkin bisa menjadi panduan kita semua untuk melihat bahwa memang HT itu selalu mengikuti perkembangan, sehingga dia akan juga semakin baik dan semakin maju seperti itu ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih Anda sudah menonton review saya saat ini, dan memang tidak banyak yang saya review, tapi mudah-mudahan ini sudah cukup untuk memberikan gambaran Anda tentang sebuah produk dari Eskom FC 12 Pro yang menurut saya ini merupakan suatu pilihan yang menarik buat Anda, dan sekali lagi sesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Kalau kita sesuaikan kebutuhan dan kemampuan kita, maka itulah yang terbaik ya. Bukan berarti sebuah produk yang baik adalah produk yang powernya harus full, ereknya bagus, harus modelnya mantap. Tapi kalau semuanya itu mendukung kemampuannya untuk Anda dan memberikan kebutuhan Anda sudah terpenuhi semuanya, maka itulah yang terbaik. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang Kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri. Bye-bye.